Dan di dalam ayat yang lain, wahum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Maka wahum, mereka itu yakfuruna birrahman. Mereka tidak menganggap dan kufur kepada nama Allah Ar-Rahman. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, huwa rabbi, dia adalah Rabbku, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak kecuali dia. Maka dikenalkan nama Ar-Rahman. Syahidnya kelompok kufar Quraisy yang mana mereka kufur musyrik, mereka menetapkan nama-nama untuk Allah kecuali satu, Ar-Rahman. Dan pendalilannya seperti kami sebutkan tadi di dalam ayat Al-Quran, dan telah datang tafsir dari Mujahid, lama kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fi sulh al-Hudaybiyah, kataba bismillahirrahmanirrahim, qalu la taktub ar-Rahman wa ma nadri mar-Rahman, la naktub illa bismika Allahumma. Kemudian kata Mujahid, itulah ucapan Allah, wahum yakfuruna birrahman, bahwa mereka itu kufur kepada nama Allah karena tidak menganggap dan tidak mengetahui. Maka athar ini athar yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ibnu Juraid an Mujahid. Dan Ibnu Juraid mudallis, tidak mendengar dari Mujahid, namun telah diketahui wasithah di antara keduanya, Ibnu Abi Bazah, dan dia rawi yang thiqah. Maka athar ini athar yang hasan. Dan begitupun kisah yang lain yang semakna dengan ini, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Miswar Ibnu Makhramah dan Marwan, yang mana keduanya menceritakan bagaimana dulu sulh Al-Hudaybiyah, di mana duta dari orang kafir adalah Suhail Ibnu Amr, yang termasuk orang terpandai di Quraisy. Di mana Suhail Ibnu Amr diutus kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan resolution sulh. Hatiktub bainana wa bainakum kitaban. Maka kemarikan utusan kamu wahai Muhammad untuk menulis di antara kita kesepakatan sulh. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-katiba. Maka Nabi menyuruh penulis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktub bismillahirrahmanirrahim. Maka tulislah bismillahirrahmanirrahim di atas kertas yang akan dibubuhi padanya resolution ataupun kesepakatan. Maka apa yang dikatakan oleh Suhail Ibnu Amr yang pada saat itu masih kafir, kemudian masuk kepada Islam, berkata Suhail Ibnu Amr, ama ar-Rahman fawallah ma adri ma huwa. Adapun kalimat ar-Rahman yang engkau bubuhkan, kita tidak mengetahui, perkara yang baru bagi kelompok kufar Quraisy. Namun maknanya mereka mengimani sifat Allah, diantaranya Ar-Rahim dan kalimat Allah. Karena Bismillah, mereka tidak protes dengan Bismillah. Yang mereka protes kalimat Ar-Rahman. Maka dikatakan ama Ar-Rahman fawallahi ma adrimahu. Apa yang engkau maksud wahai Muhammad Ar-Rahman itu? Lalu bagaimana kalau begitu? Kita sepakat yang kita sepakati. Penetapan nama Allah yang kita sepakati. Maka mereka menyepakati nama Allah. Uktub bismika Allahumma. Maka tulislah dengan nama kamu wahai Allah. Itu disepakati. Kama kunta taktubu, seperti kamu dulu menulis perkara-perkara itu sebelum diangkat menjadi nabi dulu. Ya seperti itulah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa mereka mengetahui nama-nama untuk Allah dan menganggap nama-nama untuk Allah
sebagai nama-nama Allah yang diagungkan. Faqala al-muslimun wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Maka bersikukuh kaum muslimin tidak berubah. Kami akan menulis bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat kepada maslahah dari sulh. Bukan hanya permasalahan yang sedikit dan kecil faidah tentang permasalahan penulisan bismillah akhirnya nggak jadi resolution, nggak jadi sulh. Sulh ini yang diinginkan agar tahun depan kaum muslimin bisa dengan resmi diakui oleh kufar Quraisy melaksanakan haji dan umroh. Permasalahan bismillah kalau sampai terjadi keributan dan gagal dari resolusi, maka sangat sayang. Maka Nabi lebih mementingkan isi dari sulh. Maka ya sudah, tidak apa-apa. Dan ini maksudnya memang kalimat Ar-Rahman, mereka tidak mengetahuinya dan menetapkan nama Allah sehingga mereka mengatakan uktub bismillah au bismika Allahumma, uktub seperti itu. Maka ini syahidnya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi melihat maslahah dan mafsadah, uktub bismika Allahumma, tulis seperti apa yang dia inginkan. Maka kaum muslimin dengan berat hati menulis apa yang diinginkan. Maka inilah dari permasalahan mereka kelompok kufar Quraisy menetapkan nama Allah yang diagungkan. Dan juga selain menetapkan nama-nama Allah, juga mereka menetapkan sifat yang mulia, sifat yang tinggi untuk Allah Jalla wa'ala. Dan mereka diketahui dari apa? Di mana kelompok kufar Quraisy ini setiap tahunnya melaksanakan lomba pembuatan puisi, pembuatan syair. Dan syair yang paling baik dari bahasa Arab tentunya yang fushah, maka balasannya akan digantung di Ka'bah. Dinamakan Mu'allaqat As-Sab'ah. 7 syair dari jago-jago Quraisy yang dikenang, ditempel di Ka'bah, digantung di Ka'bah. Maka dari sifat nama-nama Allah yang diunggulkan oleh para penyair adalah nama-nama sifat yang dijadikan keimanan oleh mereka. Maka oleh sebab itu dari Mu'allaqat As-Sab'ah, tulisan Zuhair ibnu Abi Salma di Mu'allaqatihi al-Mashhurah, dari karya masterpiece-nya yang digantung di Ka'bah, maka dia mengatakan, fala taktumunallah ma fi nufusikum liyakhfa famahma yaktumullah ya'lamu yu'kharu fayudha'u fi kitabin fayudkharu liyaumi hisabin au yu'ajjilu fayunqimu. Maka di sini ada syair al-jahili membahas di sini sifatul ilm. Fala taktumunallah ma fi nufusikum liyakhfa famahma yaktum Allahu ya'lamu. Maknanya, apa saja yang kamu sembunyikan di hati-hati kamu dari perbuatan yang baik, dari perbuatan yang buruk, untuk disembunyikan dari manusia sehingga manusia tidak mengetahui perbuatan baik kamu yang disembunyikan, untuk tidak riya, dan perbuatan buruk kamu yang disembunyikan agar tidak dihukum. Famahma yaktumullahu ya'lamu. Maka bagaimana caranya kamu yang namanya bangkai itu meskipun disembunyikan dia akan terhirup di udara. Meskipun tidak hari ini, hari yang akan datang, 5 hari yang akan datang,
sepekan yang akan datang, bahkan sebulan yang akan datang. Baunya itu akan tercium. Maka jika itu bangkai, maka bagaimana Allah? Famahma yaktumullah ya'lamu. Maka bagaimanapun kalian menyembunyikannya dari Allah, maka Allah ya'lamu. Sifat ilm untuk Allah. Maka Allah akan membalasnya dengan diakhirkan di yaumil hisab, penghisabannya, dan akan disegerakan di dunia dengan iqab, diberikan iqab, balasan di dunia. Maka syahidnya syair yang agung dari karya Zuhair ibnu Abi Salma fi mu'allaqat al-sab'ah al-masyhurah, yadkur sifat al-ilm lillahi jalla wa'ala. Maka ditulis sifat ilmu untuk Allah jalla wa'ala. Ini orang ngantuk apa gimana? Bolak-balik ke WC. Duduk, balik lagi. Allahul musta'an. Maka karya dari Zuhair ini diabadikan dengan karya syair yang paling puncak di zamannya. Dan syair ini kami nukil dari tafsir Imam At-Tabari. Dituliskan oleh Imam At-Tabari di sana. Dan begitu pun berkata Antarah di dalam Mu'allaqat As-Sab'ah, wa Antarah kadalik min syair al-jahili, dari penyair jahiliyah yang bahasa Arabnya fushah sangat kuat. Dan di sini pun dia menetapkan sifat untuk Allah. Sifat apa? Al-ulu wal qadr. Sifat Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Maka dia mengatakan, ya abala aina minal maniyati mahrobi, in kanu rabbi fis samai qadaha. Maka tulisan ini ditulis dari Diwan Antarah. Ya abala aina min maniyati mahrobi, in kanu rabbi fis samai qadaha. Yang maknanya bahwa mau kemana kita lari jika Allah yang di langit itu mengetahui tentang keadaan kita semuanya, dan kita tidak bisa lepas dari qada dan qadarnya. Maka di sini penetapan dua sifat. Pertama sifatul ulu, bahwa in kanu rabbi fis samai, bahwa Allah itu di atas langit. Kufar Quraisy, kafir musyrik, yusbitu lillah fis sama, menetap